Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perkenalkan dengan saya Dr. Enggar, dengan Ibu siapa? Baik Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada payudara Ibu guna untuk pemeriksaan lanjutan. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika bersedia silakan untuk duduk dan membuka bajunya dan dalamannya agar terlihat payudaranya. Baik, apakah Ibu kesini dengan suami atau saudaranya? Jika bersama saudara atau suami bisa disuruh masuk salah satu, Bu, agar mendampingi Ibu sebagai saksi. Baik, di sini saya akan mulai melakukan inspeksi ya Bu. Inspeksi dilakukan di depan pasien tepat agar bisa membandingkan kanan dan kiri dari pasien. Lalu di sini saya akan melakukan inspeksi yaitu kesimetrisan kedua payudara Ibu. Kesimetrisan kedua payudara Ibu ini apakah besar payudara kanan dan kiri apakah sama? Lalu untuk apakah tinggi rendah payudara kanan dan kiri ini sama? Bandingkan kegarisan dari puting payudara Ibu ini apakah lebih rendah ataukah lebih tinggi seperti itu. Lalu selanjutnya untuk benjolan dari payudaranya. Benjolan dari payudaranya ini apakah terlihat benjolan atau tidak payudara kanan maupun payudara kiri. Lalu setelah itu untuk perubahan warnanya, perubahan warna kulit sama dengan sekitarnya ataukah lebih cerah ataukah lebih gelap seperti itu untuk payudara kanan dan kirinya. Lalu dilihat apakah terdapat kemerahan atau inflamasi pada kedua payudara. Lalu setelah itu dilihat apakah ada periode orange atau tidak di payudara kanan dan payudara kiri. Setelah itu dilihat apakah terdapat ulkus ataupun nanah ataupun pernanahan pada kedua payudara Ibu kanan dan kiri. Setelah itu saya akan melanjutkan pemeriksaan mobilitas payudara Ibu. Ibu minta tolong untuk mengangkat kedua tangan bahunya ini ke belakang kepala seperti ini. Bisa minta tolong Bu? Sudah. Lalu bisa meletakkan tangannya di pinggang atau sikap malangkri seperti ini. Baik. Lalu setelah itu bisa minta tolong untuk membungkukkan badan seperti ini dengan kedua tangan ini abduksi seperti ini Bu. Lalu kesampingkan 90 derajat. Lalu apakah adanya retraksi dan fiksasi pada mobilitas pada kedua payudara Ibu seperti itu. Sudah, terima kasih Ibu. Lalu setelah itu untuk puting susu Ibu, apakah ada retraksi puting susu pada kedua payudara Ibu atau tidak, kanan maupun kiri. Lalu setelah itu apakah terdapat discharge tanpa manipulasi, apakah kanan dan kiri sama atau tidak. Setelah itu apakah terdapat perubahan pada warna puting susunya sebelah kanan ataupun sebelah kiri payudara Ibu. Untuk warnanya seperti itu, untuk warnanya sama ya Bu ya. Lalu setelah itu di sini saya akan melakukan palpasi ya Bu ya. Silahkan untuk berbaring telentang. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Bisa minta tolong Bu untuk menekuk sikunya seperti ini, lalu mengadupsi tangannya ke belakang leher seperti ini ya Bu ya. Mengadupsi dari sendi lutut pokok seperti ini ya Bu ya. Posisinya. Di sini saya akan mulai untuk melakukan palpasi ya Bu ya. Yaitu dari jari 2, 3 dan 4 yaitu di atas mamae itu tekan dengan metode obat nyamuk. Dengan metode obat nyamuk yaitu melingkar dari luar menuju ke puting susu seperti ini ya Bu ya. Yaitu jari 2, 3 dan 4. Seperti ini dari luar ke dalam. Seperti ini. Lalu setelah itu untuk payudara sebelah kirinya sama, lakukan metode yang sama seperti ini. Ini untuk melakukan palpasi, tidak usah menggunakan sarung tangan agar lebih terasa pada tangan kita. Lalu setelah itu dengan metode kuadran yaitu dari lateral atas lalu ke puting susu seperti ini, yaitu dari medial bawah seperti ini. Lalu setelah itu lakukan kanan dan kiri. Di sini saya akan memencet puting susu dengan ibu jari dan telunjuk jari. Dilihat apakah keluar discharge atau cairan, yaitu berubah pus, darah ataupun nanah. Permisi ya Bu ya.
Baik, terima kasih sudah. Nah, jika terdapat benjolan, lalu deskripsikan penemuan benjolan itu. Apakah site-nya itu letak dari benjolan itu di mana? Apakah di sebelah kiri payudara, puting susu, atau di sebelah kanan puting susu itu sendiri? Lalu setelah itu dari shape-nya, bentuk benjolannya itu seperti apa? Apakah bundar ataukah lonjong seperti itu? Dan tepinya ini teratur atau tidak? Seperti itu. Lalu dilihat size-nya atau ukurannya itu sebesar berapa sentimeter, dilihat kanan dan kiri dari terdapatnya benjolan itu. Setelah itu surface, dilihat surface bentuknya dia itu teratur atau licin seperti itu. Dia itu bentuknya teratur atau licin seperti itu, dirasakan di tempat benjolan itu seperti itu. Lalu setelah itu konsistensinya dia ini padat, kistik, ataupun kenyal atau keras. Lalu setelah itu ada warm, yaitu suhu, apakah sama dengan kulit sekitarnya atau tidak. Dilihat, dirasakan dari kulit yang terdapat benjolan dan kulit yang tidak ada benjolannya dirasakan apakah suhunya sama atau tidak, seperti itu. Lalu ada fixation atau mobility, yaitu dapat digerakkan atau tidak dari kulit yang terdapat benjolan itu tadi. Lalu ada pulsacity, yaitu berdenyut atau tidakkah benjolan itu dipegang benjolannya terus dirasakan apakah benjolan itu berdenyut atau tidak, seperti itu. Lalu setelah itu ada pain, dirasakan, ditanyakan pada pasien, nyeri atau tidak ya Bu? Nyeri atau tidak benjolannya yang kalau bila saya tekan? Baik, tidak nyeri ya Bu ya. Lalu melakukan palpasi pada kelenjar aksila dari pasien, yaitu dengan pasien diminta untuk berdiri. Bu minta tolong untuk berdiri ya Bu ya. Saya akan melakukan palpasi pada aksila Ibu. Di sini posisi pasien berdiri dan saya juga berdiri dan berhadapan langsung dengan si pasien. Dengan cara ini letakkan lengan kiri pasien ke bahu kiri si pemeriksa seperti ini. Lalu setelah itu di posisi menopang seperti ini. Lalu tangan kanan ini menelusuri dari palpitasi dari kelenjar aksilanya secara sistematis. Apakah teraba kelenjar atau tidak, lalu setelah itu jumlah kelenjarnya berapa, lalu setelah itu jumlah kelenjarnya berapa, terus ukurannya seperti apa, konsistensinya kenyal atau tidak, mobilitasnya apakah bisa terfiksir atau tidak, seperti itu. Setelah itu lakukan pergantian pada aksila kirinya juga. Seperti ini juga lakukan. Tangan kanannya berada di bahu pasien, lalu tangan kanan pasien ini meraba atau mempalpasi dari aksila si pasien dengan cara yang sama, jumlahnya berapa, ukurannya berapa, konsistensinya seperti apa, seperti itu, ukurannya sebesar apa, seperti itu dijelaskan, penemuannya seperti apa, di deskripsi. Lalu setelah ini saya akan melakukan palpasi kelenjar supra dan infraklavikula pada kanannya. Ini saya akan berpindah tempat, yaitu di belakang pasien. Nah, pemeriksa berada di belakang pasien dengan posisi berdiri ya, pasien berdiri, saya pemeriksa juga berdiri, yaitu penderita ini posisi sedikit menunduk agar rongga supra infraklavikulanya dia ini kendor seperti itu. Setelah itu meletakkan kedua tangan ini di atas supraclavikular kanan dan kiri seperti ini. Lalu infraklavikular juga, kemudian dia itu kelenjar supra dan infraklavikula ini simetris atau tidak. Diraba, dipalpasi, teraba kelenjar atau tidak. Lalu setelah itu jumlah kelenjarnya berapa, ukuran kelenjarnya berapa, lalu konsistensi dan mobilitasnya seperti apa, dilihat apakah kenyal atau padat, seperti itu, ukurannya berapa, seperti itu. Kita lakukan deskripsi penemuan dari kelenjar itu sendiri. Baik, sudah Bu.
Baik, terima kasih Bu, pemeriksaan telah selesai. Terima kasih atas partisipasi dan waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan cuci tangan setelah pemeriksaan.